Saya selalu menaruh hormat kepada Arema. Saya pernah di sini 3 tahun. Saya tahu bagaimana Arema ketika kami kalah di pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di sesi Primet Press Conference BRI Super League 2025-2026 pekan ke-32 mempertemukan antara Arema FC menghadapi PSM Makassar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua rekan-rekan media. Pertama-tama mengenai persiapan kami di pertandingan besok kurang ideal menurut saya. Kenapa? Karena banyak pemain yang tidak bisa tampil di pertandingan besok akibat masih dalam proses pemulihan cedera. Tapi itu tidak menurunkan semangat kami menghadapi pertandingan besok, karena hasil dari pertandingan besok akan sangat berpengaruh pada posisi kami di klasemen. Saya sudah sampaikan ke para pemain bahwa besok adalah kesempatan bagi kalian untuk memperlihatkan bahwa kalian layak di posisi ini, posisi starting maksudnya. Saya berharap mereka selama latihan mereka bermain bagus, latihan dengan bagus, mudah-mudahan latihan selama ini yang kita persiapkan berhasil diaplikasikan besok di pertandingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua rekan-rekan media. Saya mewakili dari pemain PSM Makassar. Yang pasti kita harus lebih fokus daripada Arema. Kita tahu beberapa kali pertandingan, beberapa kali match juga kita selalu kehilangan fokus, dan juga kita juga harus lebih kerja lebih keras lagi, dan juga kita juga tahu Arema mempunyai pemain-pemain yang sangat bagus. Kita juga datang ke sini tidak semena-mena untuk tidak berjuang. Kita harus berjuang lebih keras daripada Arema. Itu saja yang bisa saya sampaikan. PSM Makassar ini kan masih belum aman ya dari ancaman degradasi. Bagaimana dalam tim di 3 sisa laga saja, mungkin ada strategi khusus. Sebetulnya ada apa di program di tim PSM Makassar ini kan belum konsisten seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana kami menghadapi meloloskan timnya? Yang pasti saya tekankan kepada para pemain bahwa tidak ada yang bisa menolong selain diri kita sendiri. Hasil dari pertandingan itu yang akan menolong kita. Jadi di 3 pertandingan ini, anggap semua 3 pertandingan ini layaknya grand final. Karena hanya dengan kemenangan kita bisa memastikan bahwa kita PSM Makassar masih berada di Superliga untuk musim depan. Mungkin mengenai di luar dari lapangan, yang pasti pemain di locker room sebenarnya tidak ada masalah apapun. Yang jadi masalah adalah ketika kita latihan adalah banyak pemain-pemain yang mengalami cedera. Jadi di pasca kita bertanding, jadi pemain-pemain yang dibutuhkan untuk bertanding tidak bisa memenuhi untuk di pertandingan. Itu saja. Ada seringkali kalau orang Jawa mengatakan ketiban campur gitu ya. Dapat nggak enaknya ketika harus menggantikan posisi pelatih dalam kondisi tim seperti ini, gitu kan, tidak hanya sekali, beberapa kali terjadi. Nah, kemudian dalam kondisi seperti itu, Bos, bagaimana Anda bisa menjaga mental pemain sendiri agar mereka tetap bisa berjuang sebagai sebuah tim utuh dengan tanpa kehadiran pelatih yang sering berganti-ganti, terutama dalam kondisi PSM yang saat ini sedang tidak bagus-bagusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda juga pernah menjadi keluarga Arema, pernah menjadi Arema. Nah, Anda bagaimana memandang Arema saat ini dalam kondisi juga saat ini kondisi Arema tidak bagus-bagus saja gitu. 2 kekalahan di derby terakhir ini membuat Aremania menyorot tajam kondisi Arema. Kemudian pemain-pemain juga tidak dalam kondisi mental yang bagus. Untuk pertanyaan pertama,
bagi saya tekanan itu hal normal di sepak bola. Dan menurut saya malah menganggap ini sebagai sebuah rezeki dari Allah, karena dengan mendapat kesempatan untuk memimpin para pemain itu menjadi berkah buat saya, pengalaman buat saya untuk bagaimana kedepannya saya sebagai seorang pelatih. Dan saya enjoy dalam menghadapi itu. Nggak apa-apa, masalah hasil itu tanggung jawab saya. Setidaknya dari kesempatan ini saya bisa belajar bagaimana memanage tim. Dan saya pikir saya sudah sampaikan ke pemain bahwa semakin sulit perjuangannya, semakin nikmat kemenangannya. Terkait dengan Arema, saya selalu menaruh hormat kepada Arema. Saya pernah di sini 3 tahun. Saya tahu bagaimana Arema ketika kami kalah di pertandingan, terutama partai derby. Dulu zaman saya main di sini, 17 pertandingan di home, tidak pernah kalah. Jadi saya belum tahu, tapi setidaknya kalau kami Arema, saya tahu Aremania selalu hadir untuk Arema, dan apalagi kalau kalahnya di partai derby, pasti perasaannya lebih berbeda. Saya berharap Arema kedepannya bisa lebih bagus, tapi mudah-mudahan untuk pertandingan besok, untuk rezekinya buat kami dulu. Terima kasih. Yang akan benar-benar ada waspadai dalam pertandingan besok, Pak? Ya. Jadi Arema yang harus ada benar-benar waspadai. Dari analisa kami, semua pemain Arema berbahaya, spesial lini depannya mereka. Karena saya lihat setiap kali Arema main di kandang, 3 pemain depan ini kasih kontribusi lebih ke tim. Mungkin terakhir untuk pelatih pemain, boleh. Ya, dalam di musim ini lah, kita ngomong di musim ini, PSM sepertinya kehilangan jati diri sosok Djoko Eja seperti semula. Kenapa ini bisa? Ya baik. Kembali lagi kepada pemain yang dibutuhkan sama pelatih. Ketika kita persiapan menuju match, ada saja yang mengganggu pemain, yaitu adalah cedera. Ketika pemain itu dibutuhkan, mereka mengalami cedera. Jadi pelatih juga sempat agak sulit untuk menerapkan kembali komposisi-komposisi yang diharapkan. Itu saja. Baik, terima kasih. Sesi bermain press conference dari tim PSM Makassar sudah selesai. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih Coach Tabarudin dan pemain Akbar Tanjung. Sampai bertemu besok di Stadion Kanjuruhan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.